Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita nih. Iya, halo. Hari ini kita mau fokus ke bab 2 dari materi Win Every Argument yang kemarin itu ya. Judulnya, Perasaan Bukan Hanya Fakta. Menarik tuh. Iya kan? Jadi misi kita hari ini tuh kayaknya mau coba ngertiin gitu. Kenapa sih emosi atau patos kalau kata Aristoteles seringkali lebih ngena gitu ya buat persuasi dibanding sekedar logika atau logos. Bener banget. Dan ini penting banget buat dipahami ya. Seringkali kita fokus ke data, ke fakta, tapi lupa kalau yang kita hadapi itu manusia. Yang punya perasaan gitu ya. Nah, iya. Bukan berarti fakta nggak penting loh. Tapi gimana cara fakta itu dibungkusnya, disampaikannya, biar nggak cuma didengar, tapi juga dirasain. Oke, sip. Nah, sumber ini langsung ngasih contoh yang lumayan kuat ya. Dari debat Kapres AS tahun 88. Bush Senior lawan Dukakis. Oh iya, yang momen krusial itu ya. Betul. Pas moderatornya, si Bernard Shaw, nanya pertanyaan hipotetis yang, wah, emosional banget ke Dukakis. Soal gimana kalau istrinya diperkosa dan dibunuh. Dan jawaban Dukakis, datar banget ya, kalau diinget-inget. Iya, analitis, logis, ngomongin kebijakan hukum, nggak ada emosi personalnya sama sekali. Dan sumber ini kan nyebutin banyak analis bilang jawaban dingin itu yang bisa dibilang membunuh kampanyenya dia. Kenapa tuh? Karena nggak kelihatan manusianya. Kurang lebih gitu. Audiens jadi ngelihatnya kayak mesin logika, bukan orang yang bisa ikut ngerasain pedih atau marah gitu. Wah, dalam juga ya. Ini langsung nyambung ke intinya berarti ya, kalau kita tuh berurusan sama makhluk emosi, bukan cuma makhluk logika, kayak kata Dale Carnegie yang dikutip di sini. Iya, dan yang menariknya lagi, sains modern sekarang malah nguatin ide si Aristoteles soal pathos ini. Oh iya? Gimana tuh? Sumbernya nyebut studi neurolog Antonio Damasio, ada pasien namanya Elliot, dia abis operasi tumor otak, terus kehilangan kemampuan buat ngerasain emosi. Logikanya sih utuh, pinter. Terus, Hasilnya, dia jadi nggak bisa bikin keputusan rasional yang efektif buat hidupnya sehari-hari. Dia tahu tapi nggak merasa. hah? Serius? Jadi emosi itu justru dibutuhin buat bisa rasional, bukannya malah ganggu. Nah, itu dia poinnya. Sumber ini bilang emosi itu penting untuk rasionalitas. Emosi itu ngasih bobot ke pilihan-pilihan kita, bantu kita navigasi keputusan yang kompleks, yang nggak bisa cuma dihitung pakai kalkulator aja gitu. Gila, ini mind-blowing sih buat saya. Jadi bukan pathos ngalahin logos, tapi malah kayaknya pathos itu ngebantu logos buat kerja dengan benar di dunia nyata. Bisa dibilang gitu, emosi bantu kita nentuin mana yang penting, mana yang enggak dalam konteks keputusan praktis. Oke. Kalau gitu, karena emosi ini sepenting itu, pertanyaannya, gimana dong caranya kita menyentuh emosi audiens secara efektif? Ada tipsnya nggak di sumber ini? Ada beberapa strategi kunci. Yang pertama, dan ini kayaknya paling dasar ya, cerita. Bercerita ya, storytelling. Betul. Manusia itu kan makhluk naratif ya. Kita nyambung lewat cerita. Sumbernya ngasih contoh kayak kisah blogger Raif Badawi atau foto Amal Hussein yang tragis itu. Iya. Statistik korban perang mungkin bikin kita mikir, tapi cerita satu orang itu bikin kita Iya merasakan. sih. Persis. Dan ada datanya juga kan, studi Jennifer Aker disebutin, cerita itu 22 kali lebih gampang diingat daripada fakta doang. Wow, 22 kali. Iya, malah peneliti Uri Hasson bilang ini bisa nyiptain hubungan otak ke otak. Jadi pola aktivitas otak pendengar itu bisa mirip sama si pencerita. Kayak sinkron gitu. Keren banget. Oke, cerita. Terus apa lagi? Yang kedua, pilihan kata. Pilihan kata. Diksi berarti ya? Iya, diksi. Bahasa itu kan punya kekuatan buat ngebangkitin emosi. Tapi bukan sembarang pakai kata heboh ya. Aristoteles dulu nekenin ketepatan emosi sesuai konteks. Contohnya gimana tuh? Misalnya, sumber ini bandingin. Daripada bilang invasi ilegal, mungkin pakai serangan brutal. Bisa lebih ngena ke rasa marah atau simpati. Atau daripada pengungsi, pakai keluarga ketakutan yang melarikan diri. Lebih spesifik dan menggugah. Oke. Jadi presisi emosional dalam kata-kata ya? Keren. Terus yang ketiga? Tunjukin emosi Anda sendiri. Tapi yang otentik ya. Maksudnya, jangan jadi robot gitu? Iya.
Tunjukin semangat, antusiasme, atau bahkan kesedihan atau kemarahan yang pas pada momennya. Ini ngebangun koneksi. Sumbernya kan nyontohin pengalaman si penulis pas debat. Ini nunjukin kita peduli, ada skin in the game. Tapi harus tetap terkendalikan ya. Nggak yang meledak-ledak nggak jelas. Oh jelas, kuncinya otentik dan terkendali. Sip, cerita, kata, ekspresi otentik. Nah ini semua kan penting buat nyentuh emosi. Tapi terus faktanya gimana? Jadi nggak penting gitu? Wah, yang nggak gitu juga. Sumber ini jelas banget bilang, fakta, logos, itu fondasinya. Wajib ada. Oke. Emosi, patos, tanpa dasar fakta itu rapuh banget. Gampang dipatahin argumennya. Jadi, kita butuh keduanya. Plus, jangan lupa, etos atau kredibilitas. Oh iya, pilar ketiga Aristoteles itu ya? Betul, kayak analogi sepeda roda 3 yang disebut di sumber. Petos mungkin ngebuka pintu hati, tapi logos yang bikin orang yakin buat tetap di dalam. Dan etos kita yang bikin mereka mau dengerin dari awal. Oke, jadi jelas ya. Jadi, kesimpulannya gimana nih dari bab 2 ini? Intinya sih, kalau mau argumen kita benar-benar menang, dalam arti dipahami, diterima, diingat, ya kita harus gabungin kekuatan logika yang solid sama sentuhan emosi yang pas dan tulus. Jadi, sajikan fakta kita lewat cerita dan bahasa yang bisa ngebangkitin perasaan yang tepat. Gitu ya? Kurang lebih gitu, dan ini kan relevan banget ya nggak cuma buat debat atau presentasi gede aja. Iya juga ya. Buat ngobrol sehari-hari, negosiasi kerja, bahkan sama pasangan atau keluarga mungkin ya. Banget. Ini soal gimana kita bisa bangun koneksi dan pemahaman yang lebih dalam. Bukan cuma adu data doang, ini soal komunikasi yang lebih manusiawi. Benar juga. Nah, buat Anda yang lagi denger ini, mungkin ada pertanyaan buat direnungin. Coba deh perhatiin argumen-argumen yang Anda temuin hari ini. Mana yang cuma fokus ke fakta, kering, terus mana yang berhasil nyentuh emosi Anda. Dan coba pikirin, kenapa ya pendekatan yang kedua itu seringkali rasanya lebih nempel, lebih kuat gitu efeknya. Menarik buat diobservasi sendiri ya. Iya. Dan mungkin satu pemikiran terakhir dari kita. Sumber ini kan menunjukin kuatnya emosi dalam persuasi. Tapi perlu diingat juga soal batas etisnya ya. Maksudnya? Kapan penggunaan emosi itu jadi manipulasi? Dan gimana kita sebagai audiens bisa lebih kritis menilai kapan emosi itu dipakai secara bertanggung jawab sama orang lain? Wah, itu pertanyaan bagus banget buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh. Sip, terima kasih ya sudah menyimak sesi kita kali ini. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi berikutnya.